1 bulan pertama masa jabatannya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa langsung tancap gas dengan sederet kebijakan besar yang mengguncang dunia ekonomi nasional. Menteri yang disebut sebagai Menteri Koboi ini benar-benar telah melakukan gebrakan yang luar biasa. Langkah-langkah strategis Purbaya ini tidak hanya menyasar pemulihan ekonomi, tetapi juga memastikan pertumbuhan inklusif yang berpihak pada industri, pelaku UMKM, dan masyarakat luas. Gebrakannya apa aja, guys? Dikutip dari media Indonesia, berikut adalah 12 gebrakan kebijakan Purbaya yang jadi sorotan publik dan pelaku ekonomi. 1. Suntik 200 triliun ke Bank Himbara untuk tambah likuiditas. Purbaya menggelontorkan dana 200 triliun rupiah ke bank-bank BUMN Himbara guna memperkuat likuiditas nasional. Tujuannya jelas, mendorong penyaluran kredit agar roda ekonomi terus berputar dan sektor real kembali bergairah. Kebijakan ini diprediksi akan mempercepat pemulihan pasca pandemi serta menstimulasi investasi baru. 2. Tidak naikkan cukai rokok pada 2026. Untuk memberi nafas pada industri tembakau yang tertekan selama 3 tahun terakhir, Purbaya memastikan tidak ada kenaikan cukai rokok pada 2026. Keputusan ini disambut positif oleh jutaan pekerja di sektor tembakau dan para petani. 3. Benahi sistem Kortex bersama ahli independen. Dalam upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi sistem perpajakan, Purbaya menghadirkan tim ahli di luar Kementerian Keuangan untuk menuntaskan persoalan sistem Kortex dalam waktu sebulan. Langkah cepat ini dinilai sebagai sinyal kuat reformasi digital fiskal di era baru. 4. Tarik anggaran lembaga yang tak efisien. Purbaya berencana menarik kembali anggaran kementerian lembaga yang gagal menyerap anggarannya dengan baik. Dana tersebut akan dialihkan ke program prioritas Presiden Prabowo Subianto agar setiap rupiah APBN memberi dampak maksimal pada rakyat. 5. Insentif pajak PPh 21 ditanggung pemerintah. Kabar gembira bagi pekerja sektor padat karya. Pemerintah memberikan diskon pajak PPh 21 bagi karyawan bergaji hingga 10 juta rupiah, di mana pajaknya akan ditanggung pemerintah. Kebijakan ini diharapkan menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat konsumsi domestik. 6. Kejar 200 penunggak pajak besar. Purbaya menegaskan komitmen penegakan hukum pajak dengan mengejar 200 penunggak pajak besar yang sudah inkrah, dengan total nilai mencapai 50 hingga 60 triliun rupiah. Langkah tegas ini menandakan era baru transparansi dan keadilan fiskal. 7. Perangi rokok ilegal hingga ke warung dan e-commerce. Purbaya juga mengumumkan operasi besar pemberantasan rokok ilegal dari tingkat warung hingga platform e-commerce. Pemerintah ingin menertibkan pasar dan melindungi industri legal yang taat pajak. Delapan. Tambah transfer ke daerah jadi 693 triliun rupiah. Untuk memperkuat pembangunan daerah, Purbaya menaikkan transfer ke daerah sebesar 43 triliun rupiah, sehingga totalnya mencapai 693 triliun rupiah pada 2026. Dana ini akan mempercepat pemerataan ekonomi dan memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah. 9. Perpanjang insentif pajak UMKM 0,5% hingga 2026. Pelaku UMKM juga mendapat angin segar. Insentif PPh final 0,5% diperpanjang hingga tahun 2026. Langkah ini mendukung keberlanjutan bisnis kecil menengah di tengah tekanan ekonomi global. 10. Perangi tekstil ilegal dari Tiongkok. Purbaya akan memerangi masuknya produk tekstil ilegal dari Tiongkok yang disebut telah menguasai 99% pasar busana, termasuk busana muslim. Pemerintah berkomitmen melindungi industri tekstil lokal agar bisa bersaing sehat di pasar domestik. Tambah penempatan dana pemerintah di bank daerah. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, pemerintah menambah penempatan dana menganggur di Bank Jakarta dan Bank Jatim. Kebijakan ini memperkuat likuiditas daerah dan mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis regional. 12.
bangun kawasan industri hasil tembakau. Langkah terakhir yang paling inovatif, Purbaya akan membangun kawasan khusus industri hasil tembakau. Tujuannya adalah memberi kesempatan bagi produsen rokok ilegal untuk melegalkan usahanya, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan penerimaan pajak negara. Kesimpulan, gebrakan Purbaya selama 1 bulan pertama menjabat menunjukkan komitmen kuat terhadap stabilitas ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan kedaulatan fiskal nasional. Dengan strategi yang berani dan pro-rakyat, ia menegaskan arah kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Keren ya guys? Kalau menurut kamu sendiri gimana? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe.